Hey, welcome Mimisa. Cerita hari ini adalah pengalamanku yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Berlokasi di Banjarmasin, daerah Japri Jam-Jam di jalan. Maaf, aku tak bisa mengatakan secara detail. Mari kita mulai saja mimisan kali ini. Saat itu kami baru benar-benar pindah rumah. Barang-barang masih berantakan. Kerdus di mana-mana. Sesekali kami menendang gelas yang masih tergeletak di lantai. Aku perkenalkan dulu keluargaku. Kami berempat, ayahku, ibuku, aku dan adikku. Usiaku saat itu mungkin masih 9 atau 10 tahunan. Dan adikku sekitar 6 tahunan. Entah mengapa adikku yang saat itu tidak biasa menangis, saat itu rewel minta pulang ke rumah yang dulu. Padahal itu adalah rumah kami yang baru. Lebih luas, nyaman, tenang, pokoknya jauh lebih bagus dari rumah kami yang dulu. Kami berpikir positif mungkin belum terbiasa. Keesokan harinya, aku berkenalan dengan anak-anak kompleks sekitar untuk bermain. Bergabunglah aku main bola, beralaskan aspal. Menjelang maghrib, kami bersiap-siap untuk pulang. Namun, salah seorang teman yang baru saja aku kenal nyeletuk dan cukup mengejutkanku. Ia bilang, hati-hati, di situ ketemu hantu Mbah. Awalnya aku cuma tersenyum menghargai leluconnya. Namun mereka saling menatap seolah terlalu dini memberitahuku tentang mitos rumah itu. Aku mendekat kepadanya dan coba meyakinkan kembali apa yang diucapnya. Namun ia diam seolah merasa bersalah mengucapkan kalimat itu. Selepas itu, aku pulang dan selalu terpikirkan kalimat itu. Oh ya, aku gambarkan suasana rumahku dulu. Di depan rumahku masih rawa yang cukup rimbun, yang dimana beberapa ular kecil kadang masih terlihat lalu lalang di depan halaman. Di sebelah rumahku, rumah berlantai 2 yang dimana itu cukup membuat matahari siang tidak sampai memberi cahaya di dalam rumahku. Jadi siang pun kami terbiasa menggunakan lampu ketika ingin beraktivitas. Dan aku baru menyadari bahwa tempat seperti itu cukup membuat makhluk alam sebelah suka. Beberapa hari setelah kami benar-benar membereskan barang-barang, aku santai duduk menonton TV. Di sebelah kananku ada ruangan meja makan yang berdampingan dengan ruangan musola. Aku seringkali melihat sosok nenek-nenek yang berlari dari musola ke meja makan mengenakan mukena yang setengah diangkat sampai batas mata kaki. Aku tak tahu dia berlari atau terbang. Itu berulang kali. Karena saat ku beritahu orang tuaku, mereka bilang, itu hanya ketakutanku saja dan aku harus mencoba membiasakan hal itu. Selang beberapa hari, aku mulai mendapat gangguan yang lumayan membuat trauma tidur sendiri. Aku terbiasa dengan musik sebelum tidur, karena itu akan membuatku lebih nyenyak dalam istirahat. Namun pada malam itu aku lupa menyalakan musik di TV favoritku. Aku terbangun tengah malam dan mendengar beberapa siulan dari semua arah di sudut kamarku. Aku mengira ada yang sedang menonton TV di ruang tengah. Saat ku tengok, semua sudah terlelap tidur. Dan aku kembali ke kamar dan coba memejamkan mata sembari ku tarik selimut untuk menutupi semua tubuhku. Dan anehnya, saat ku tarik selimut itu, seperti ada yang memberikan perlawanan. Aku pikir selimutku tersangkut, namun kupikir jika tersangkut, tidak mungkin selimut itu mendapat perlawanan seperti ditarik sekuat itu. Dan aku melepasnya, dan benar saja, selimut itu seperti terbanting ke lantai, dan suara siul tadi semakin kencang terdengar. Aku berlari secepatnya dan melompat ke kasur orang tuaku, dan menceritakan apa yang terjadi barusan. Lagi-lagi, mereka berkata itu hanya halusinasiku. Dan selepas di tahun pertama aku mencoba membiasakan hal-hal yang kualami. Dan mulai kubiasakan dalam mindsetku, itu adalah ketakutanku saja. Selang berjalannya waktu, usaha ayahku saat itu sedang goyah. Mulai dari pabrik yang terbakar, ditipu orang, klien banyak yang belum bayar utang, dan lain-lain. Pokoknya ada saja masalah yang menerpa kami. Salah satu teman ayahku yang baru-baru saja bertamu ke rumah pernah bilang, ada sumur panas di bawah rumah ini yang membuat energi negatif berputar-putar di rumah ini. Waktu itu sih kami tidak menggubris secara serius, karena masih awam dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Padahal beliau yang mengatakan itu adalah ahli Feng Shui. Jika saja waktu itu aku tidak memanggil guru ngaji ke rumah untuk belajar, entah sampai kapan kami terjebak di situ. Kebetulan guru ngajiku ini mempunyai semacam indera keenam atau kekuatan melihat hal-hal yang seperti itu.
Lalu guru ngajiku berbincang kepada orang tuaku. Entah apa yang mereka obrolkan saat itu. Sepertinya hal ini sangat penting karena saat itu aku disuruh masuk kamar. Beberapa menit kemudian kulihat ayahku termenung dan melamun di meja tamu sambil bercerita kepada ibu. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Namun ada yang kutangkap. Kami harus segera pindah rumah secepatnya. Iya, pindah rumah. Di mana kami mendapatkan uang cepat untuk pindah. Sedangkan rumah yang kutempati ini ternyata sudah menjadi jaminan bank untuk memutar modal usaha ayahku waktu itu. Selang beberapa waktu kemudian akhirnya ayahku menelpon saudaraku yang tidak begitu jauh dari tempat kami dan memohon tumpangan sementara selagi ayahku merintis kembali usaha yang baru. Saat kami tinggal di rumah saudaraku itu, barulah cerita sebenarnya terungkap. Masih ingat ada seorang nenek-nenek mondar-mandir dari musola ke meja makan. Ternyata itu adalah sosok wanita tua penunggu ruangan itu. Ternyata bukan hanya aku yang sering melihat sosok itu. Ibuku juga sering melihat. Karena untuk tetap menjaga suasana agar aku tidak takut, mereka bungkam, seolah hanya halusinasiku saja. Padahal semua melihat, wanita tua itu ternyata sering bersembunyi di meja makan sambil mencicipi hidangan makanan kami. Lalu berarti makanan yang kami makan adalah makanan bekas. Hanya Tuhan yang tahu. Lalu kejadian di kamar saat ada seseorang yang menarik selimutku. Ya, itu adalah sosok yang menyerupai tuyul yang ingin mengajak bermain di malam hari. Jadi biasanya musik yang kunyalakan itu biasa mengalihkan perhatian untuk terus bergoyang sampai mereka lelah. Dan waktu itu aku lupa menyalakan musik itu sehingga akulah yang menjadi target mereka. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi. Oh ya, untuk informasi juga ternyata dapurku itu adalah jalur pasar untuk alam sebelah. Pantas saja, ada di beberapa malam kami sering mendengar suara ribut sekali di dalam rumah. Yang padahal kami sedang istirahat semua. Pasar, iya pasar. Kebayangkan beberapa banyak sosok yang berada di area rumah itu. Oke, mungkin jika kalian ingin bertanya tempatnya di mana, secara pribadi aku akan menceritakan ataupun menjelaskan. Sampai jumpa di episode mimisan berikutnya. Bye.